Peran adat dan budaya adalah bentuk refleksi masyarakat yang merefleksikan siapa kita, dari mana kita berasal, dan di mana kita menggantungkan harap. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk mengenal adat budaya dari suku Molo yang ada di lereng Gunung Mutis, Nusa Tenggara Timur. Dan ini kita sampai di Pasar Kapan, teman-teman. Ada salah satu daerah di jalan atau di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini namanya Kapan. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan terus menuju ke atas ke Desa Fatumnasi, dan ini kita beli beberapa snack untuk nanti di jalan, teman-teman. Let's go. Dan medannya memang luar biasa sekali, teman-teman. Untung saya tidak bawa Rio sampai ke sini. Aduh, tanjakan terus jalanannya tuh terjal. Mudah-mudahan sih sekarang jalanannya ke sana sudah bagus ya, teman-teman. Dari Kapan menuju ke Gunung Mutis itu. Dan sepertinya kami kemalaman sampai di sini. Ini kita lagi nanya ke warga lokal untuk sampai di Desa Fatumnasi. Atas saran dari teman-teman komunitas di Kupang juga, saya akan menginap di rumahnya Bapak Mateos Anin, salah satu tetua yang ada di Kampung Fatumnasi atau di Desa Fatumnasi tersebut, teman-teman. Jadi si Bang Al ini belum tahu tuh rumahnya Pak Mateos ini di mana. Jadi beliau nanya-nanya ke warga lokal yang ada di sini dengan bahasa mereka. Dan setelah mendapatkan informasi, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Fatumnasi. Let's go. Semoga gak kemalaman ya, teman-teman.
Dan tepat jam 8 malam saya sampai di rumahnya Bapak Mateos Anin setelah tanya sana sini teman-teman. Dan beliau ini memang lumayan terkenal di daerah sini karena kalau nggak salah waktu itu cuma ada satu-satunya homestay yang ada di daerah Fatumnasi ini, yaitu punyanya Bapak Mateos Anin. Jadi banyak bule-bule yang datang ke sini untuk menginap dan merasakan tinggal di daerah Fatumnasi ini teman-teman, sambil mereka mengeksplor Gunung Mutis ya. Dan suasana malam di sini tuh dingin banget teman-teman. Dan ini kita lagi santai-santai sambil nonton video liputannya dari salah satu TV yang ada di Indonesia yang pernah meliput di daerah ini juga. Kalau nggak salah dulu Net itu punya program Indonesia Bagus, tuh bagus banget sih. Dan mereka pernah meliput tentang Fatumnasi ini. Dan ini saya sedang nontonin nih karena di sini tidak ada sinyal atau gimana gitu teman-teman, jadi mereka tidak bisa nonton ketika acara itu tayang. Dan setelah nonton saya diajak ke dapur yang ada di belakang aula untuk di sini tuh emang tempat yang paling hangat karena dekat dengan sumber api teman-teman. Dan mereka biasanya mengawetkan barang makanan itu, bahan-bahan makanan tuh ya seperti itu digantung. Kalau daging tuh digantung, yang di bawahnya tuh ada dapur atau pawon lah kalau orang Jawa bilang. Nah itu kan kena asapnya itu. Nah asap ini yang akan mengurangi kadar air yang ada di dalam daging itu, seperti proses pembuatan CI. Dan kebetulan sekali malam itu adalah malam peringatan 3 hari setelah meninggalnya ibu dari Bapak Mateos Anin. Jadi semua keluarga tuh berkumpul di rumah salah satu warga. Dan saya diajak oleh Bapak Mateos Anin itu untuk ikut ke dalam acara tersebut teman-teman. Wah ini sebuah anugerah buat saya karena acara-acara seperti ini tuh tidak tiap hari ada dan jarang terjadi selama saya traveling gitu teman-teman. Dan di sini nanti akan ada upacara adat pembagian harta warisan dari nenek yang meninggal 3 hari yang lalu ke anak-anaknya atau saudara-saudaranya Bapak Mateos Anin ini, ke anak dan cucunya gitu teman-teman. Wah ini menarik sekali dan biasanya mereka akan pesta dengan motong hewan persembahan atau hewan lah. Biasanya sih ayam bisa babi. Nah kebetulan malam ini mereka akan potong ayam. Yuk kita lihat prosesnya yuk. Ini upacara buah kuloko atau snipoko. Itu adalah semua persiapan daripada keluarga untuk mama atau bapak yang sudah meninggal. Kegiatan itu nanti dilakukan oleh pihak Atuin Amaf atau Bifeainer. Jadi setiap menurut tradisi kami di sini, setiap keluarga atau orang yang meninggal sebelum bukai askul oko atau snip oko, kita harus potong hewan di depan rumah atau di pintu rumah supaya kita teteskan darahnya di pintu rumah. Nah, baik itu hewan besar atau hewan kecil, sapi, babi, atau ayam. Nah, nanti sebentar kalau kita sudah makan ramai-ramai atau minum ramai-ramai, baru kita lakukan acara itu. Dan snipi atau askul oko itu yang sementara gantung, ada gantung di sana itu. Nanti mungkin nanti sebentar baru kita sebagai Atuin Amaf atau yang tertua untuk keluarga yang meninggal, itu yang nanti dia harus kasih turun lalu buka di tikar di dalam rumah ini. Kebiasaan itu nanti setiap orang yang meninggal
nanti sudah dimakamkan selama 3 malam, selama 3 malam, yaitu malam terakhir, yaitu malam ketiga, kita harus lakukan. Kalau kita mau tunda sampai minggu atau bulan sampai tahun, itu juga nanti kena cobaan. Ya, jadi kita harus lakukan 3 hari sesudah pemakaman. Nanti sebentar, nanti sebagai atuin amaf atau yang tertua dari marga itu, yang nanti dia akan ambil snip oko atau school oko untuk buka. Tetapi sebelum ambil, nanti kita sebagai keluarga duka, itu kita salah satu yang paling bungsu yang nanti akan pasang di leher. Ya, dia akan pasang, baru sebagai atuin amaf nanti baru kas turun dari leher daripada keluarga, daripada ya termasuk ini keluarga duka. Ya. Dan menurut keterangan dari Bapak Matios Anin, biasanya nenek yang sebelum meninggal itu biasanya mereka sudah punya firasat. Nah, ketika mereka merasakan firasat akan berakhir hidupnya, itu mereka biasanya menyimpan harta-harta peninggalannya yang nantinya akan dibagi oleh anak cucunya ke anak cucunya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah proses adat pembagian harta waris dari nenek yang meninggal itu, teman-teman. Biasa mereka akan menaruh barang-barang berharganya itu di dalam sebuah kotak seperti ini ya. Di situ ada uang, ada perhiasan, ada macam-macam lah, sirip pinang, nanti semuanya ada di situ. Dan semua orang yang hadir dalam acara ini itu dapat bagian dari pembagian ini, teman-teman. Dan sebuah pelajaran hidup yang sangat penting kembali saya dapatkan di jalanan, tepatnya ada di Fatu Menasi di lereng Gunung Mutis ini, teman-teman. Bagaimana mereka menghargai jasa-jasa dari leluhur mereka yang sudah meninggal itu dengan cara seperti ini. Wah, ini sebuah anugerah buat saya karena bisa mendapatkan momen seperti ini, bisa bareng-bareng dengan mereka, bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggal oleh keluarga tercinta untuk pergi menghadap Tuhan gitu. Dan satu hal yang membuat saya terharu adalah ketika Bapak Matios Anin bilang begini, anak sudah datang ke sini berarti sudah jadi cucu dari nenek yang meninggal. Jadi anak juga dapat warisan peninggalan nenek yang meninggal tersebut, teman-teman. Jadi saya dapat 1 buah sirih dan dibalut dengan uang 5.000 yang diikat dengan karet, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah sebuah penerimaan yang buat saya itu ini loh Indonesia itu loh, teman-teman. Jadi apalagi NTT gitu ya, terkenal atau dikenal dengan orang-orang yang ganas di kota-kota besar, tapi mereka punya nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa seperti ini. Ketika kita datang ke sana sendiri, kita makan bareng mereka, kita tidur bareng mereka, kita akan bisa merasakan gimana baiknya mereka, gimana luhurnya adat budaya yang mereka anut. Keren. Dan ini ada satu kewajiban yang harus saya laksanakan ketika saya sudah mendapat pembagian tersebut, yaitu harus ikut mandi di sungai dini hari atau sekitar jam 3 pagi. Kalian kebayang nggak? Gunung Mutis itu sudah ada di Desa Fatu Menasi ini ada di ketinggian sekitar berapa mdp lah, udah tinggi lah, teman-teman. Karena di lereng Gunung Mutis, dan itu dinginnya lumayan banget lah dinginnya itu. Dan saya harus mandi di jam 3 pagi di kali, karena menurut adat itu adalah upaya dari anak cucu nenek yang meninggal ini supaya mereka tidak terjangkit kesialan atau tidak terjangkit penyakit yang mungkin diderita sama si nenek itu, teman-teman. Jadi ya
Asik sih, seru. Jadi saya bisa belajar banyak hal di negeri ini, yaitu dengan mengunjunginya sendiri seperti ini. Teman-teman melihat dengan mata dan kepala sendiri, merasakan apa yang mereka rasakan. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Kui au tiut ufani au kol manat maun manat ni kita mak nonot he an aumin naman aulek. Dan pagi menjelang saya mulai mengeksplor tempat-tempat yang ada di sekitar rumah Bapak Matius Hanin, dan saya ketemu dengan hutan seperti ini teman-teman, hutan-hutan pohon kerdil yang ada di lereng Gunung Mutis. Dan itu keren banget, apalagi kalau pas kabut turun gitu, wah itu bagus banget sih. Cuma waktu saya datang ke sini paginya jarang kabut, kabutnya tuh malah sore gitu. Jadi ya seperti ini. Nah kalau dari tayangan-tayangan orang yang pernah saya lihat itu ketika datang ke sini pas kabut pagi-pagi itu, aduh keren banget sih, sahdu banget. Dan di sekitaran Gunung Mutis ini juga pohon-pohonnya tuh masih terjaga. Jadi air yang mengalir ke bawah atau air sumber kehidupannya di Kupang itu konon kabarnya awalnya dari atau asalnya dari Gunung Mutis ini teman-teman. Jadi daerah ini benar-benar dijaga supaya keberlangsungan air atau ketersediaan air itu terjaga untuk masyarakat yang ada di bawah sana gitu teman-teman. Wah ini menarik sih. Di belakang saya itu adalah batu Fatum Nasi. Dari sinilah awal mula desa Fatum Nasi, nama desa Fatum Nasi berasal. Fatum artinya batu, Nasi artinya tua. Jadi orang sini sering menyebutnya batu tua. Saya tidak tahu bagaimana pohon-pohon kerdil ini bisa tumbuh di sini. Yang pasti inilah sebuah destinasi menarik jika kalian berkunjung ke Desa Mutis, Desa Fatum Nasi di lereng Gunung Mutis ini.
Ya, sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali buat saya, bisa merasakan suasana di Gunung Mutiara sini, bisa kenal dengan Bapak Matius Anin, bisa kenal dengan budaya yang ada di Gunung Mutiara sini. Wah, sebuah pengalaman yang luar biasa dan gak akan saya bisa lupakan, teman-teman. Dan ketika saya hendak berpamitan untuk pulang, Bapak Matius Anin itu seperti kelimpungan, teman-teman, seperti kebingungan. Dan ternyata beliau ini muter-muter nyari kenang-kenangan buat saya, sebuah selendang tenun yang ini saya kenakan seperti ini, teman-teman. Dan sebelum pulang, Bapak Matius Anin mengajari sebuah saya tentang salam yang biasa dilakukan oleh masyarakat sini, yaitu cium hidung seperti ini, teman-teman. Ini adalah sebuah tradisi yang saya juga temukan di Pulau Sabu. Dan setelah berpamitan, saya melanjutkan perjalanan turun dari Kampung Fatumnasi ini menuju ke Soe. Jadi mari kita lanjutkan perjalanan pulang menuju ke Soe dan kita akan explore tempat-tempat baru lagi. Let's go!